Ya, shalom teman-teman. Saatnya kita akan membahas satu judul renungan kali ini, yaitu mengapa aku ada di dunia ini. Nah, pertanyaan ini mungkin sering kali kita bertanya dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa mengapa aku ada di dunia ini. Nah, kita akan membahasnya semua berdasarkan Alkitab, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai belajarnya. Nah, apa alasan kita ada di dunia ini? Menurut Alkitab, pertama, yaitu karena keinginan Tuhan, maunya Tuhan, inisiatif Tuhan, kehendak Tuhan, dan kesukaan Tuhan. Jadi kenapa kita di dunia ini? Semua karena kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Bukan karena maunya kita, bukan karena usahanya kita, bukan karena orang tua kita atau siapapun, tapi karena Tuhan yang menginginkan kita di dunia ini. Seperti itu. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di situ kita berkata bahwa baiklah kita, yaitu kita itu berarti Tuhan dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti menurut rupa kita. Berarti kita diciptakan seperti Tuhan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Baiklah, di situ kata baiklah bisa diartikan bahwa ayolah, hendaklah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menginginkan kita di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini adalah keinginan Tuhan dan itu baik, kata firman Tuhan, baik. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan menurut gambarnya Allah, berarti Allah itu seperti mirip seperti manusia, tapi kita yang seperti Allah, tapi bukan Allah seperti kita, seperti itu. Jadi kebalik ya, kita yang seperti Allah. Seperti itu. Ayat Mazmur 135 ayat 6 berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi dan di laut dan di segenap samudera raya. Jadi Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, yang di langit, di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Begitu. Jadi apa yang Tuhan kehendaki dia mau buat, terserah Tuhan, seperti itu. Amsal 8 ayat 13 itu tentang Tuhan Yesus ya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi Tuhan menciptakan kita karena kesenangannya. Kita anak-anak manusia menjadi kesukaannya, menjadi kesenangannya di muka bumi ini. Nah, mungkin selalu kita bertanya, kok aku bisa hidup, kok aku bisa bergerak, kok aku bisa bernafas? Ya semua karena Tuhan. Nah, Alkitab lagi berkata, Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup karena ada nafas Tuhan, karena ada roh Tuhan, ada nafas Tuhan yang dalam hidung kita yang dihembuskan. Sehingga kita menjadi makhluk hidup, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, itu karena ada nafasnya Tuhan. Ayat 32 ayat 8 berkata, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepada pengertian. Jadi roh manusia dan nafas maha kuasa yang memberikan kita pengertian. Terus ayat 33 ayat 4 berkata, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah yang membuat kita dan nafas yang maha kuasa yang membuat kita hidup, aku hidup. Jelas ya teman-teman. Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Maka Allah menciptakannya binatang laut itu besar kecil dan segala jenis makhluk yang hidup yang bergerak yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berarti semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia semua baik. Kisah para Rasul 17 ayat 11 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga
Dikatakan oleh pujangga-pujanggamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya benar, kita hidup, kita bergerak di dalam Dia. Karena ada Tuhan kita ada, karena ada Tuhan ada, kita bergerak, kita ada. Dan kita dari keturunan Allah juga. Ya benar, kita dari Allah, karena memang di dalam tubuh kita ada nafas Allah, dari tangan Allah sendiri yang membentuk kita semuanya. Ayat 37 ayat 23 berkata, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Jadi yang maha kuasa kita tidak bisa pahami kenapa dan bagaimana lebih dalam lagi. Ya sebatas apa yang di Alkitab, itulah yang kita pahami tentang Dia. Seperti itu. Next, Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semua diciptakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semua yang ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengagungkan namanya. Roma 9 ayat 18 berkata, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Jadi Tuhan bisa membuat orang itu memiliki belas kasihan dan juga bisa menegarkan hati siapapun yang dikehendakinya. Menegarkan hati itu contohnya seperti Firaun waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah perjanjian, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga Tuhan belum mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, dan Tuhan izinkan supaya dia mengadakan mujizat dulu, 10 tulah dulu, baru mengizinkan, baru bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Itulah semua Tuhan berkehendak begitu. Dia bisa mengubah siapapun. Hati yang begitu keras, yang sulit diperbaiki, mungkin orang yang keras kepala batu sekalipun, Tuhan bisa buat dia luluh hatinya. Seperti itu. Jadi Tuhan berkuasa atas semuanya, tapi semua atas kehendaknya. Semua Tuhan sudah ukur seadil-adilnya, Tuhan sudah atur seadil-adilnya. Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Roma 9 ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Apa yang disalahkan? Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Oke, kita lanjut lagi. Siapa kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Nah benar, kita tidak bisa membantah Allah, kita tidak bisa mengatur Allah, kita tidak bisa untuk melawan Tuhan. Semua atas kehendaknya, semua dia berkuasa atas apapun. Kita tidak bisa memberikan saran atau memberikan himbauan, tapi kita tidak bisa mengatur kehendak Tuhan. Itu atas otoritasnya, itu atas perintahnya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda atau dipakai guna tujuan yang mulia, suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda atau untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk pakai tujuan yang biasa? Jadi Tuhan mengatur semuanya sesuai dengan kemauannya. Mau tujuan yang mulia, mau tujuan yang biasa, semua Tuhan atur seperti itu. Seperti ingat waktu Yudas Iskariot itu ditentukan menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia ditentukan, maksudnya semua diatur Tuhan, karena Tuhan sudah tahu yang bagaimana orang yang seperti apa yang kemungkinan menyangkal dia. Tuhan sudah menetapkannya semua dalam kehendak dan dalam kendali Tuhan. Terus selanjutnya, kita ada karena tujuannya, ya. Semua karena kita ada, semua karena ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan keunikan yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa membantah Tuhan mengapa saya seperti ini, dan semua itu baik. Semua berawal dari Dia dan bagi Dia. Amin.
Nehemia 9 ayat 6 berkata, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi semua yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Terus kedua, karena kasih. Nehemia 1 ayat 5 berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mau dikasih Tuhan, kita harus melakukan perintahnya, begitu. Kita harus berpegang pada kebenarannya tuh. Dan juga Tuhan mengasihi kita, karena kenapa dia kasih pada Tuhan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nanti saya akan jelaskan semua dengan detail kenapa dan bagaimana. Tuhan ingin bersama kita selamanya dengan dia di surga atau di tempat yang abadi kekal bersama dia nantinya. Yohanes 10 ayat 7 ayat 8, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang menentukan kita semua. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang turun ke dunia ini, dialah yang menjadi jaminan kita untuk kita bisa hidup kekal bersama-sama Tuhan di surga nantinya. Jadi ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi Tuhan ciptakan kita tidak untuk binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita percaya pada Yesus dan melawan kebenarannya, kehendaknya, maka kita akan selamat. Itulah jaminan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi waktu perjanjian lama manusia begitu susah untuk memperoleh keselamatan karena manusia itu daging gitu. Tapi Tuhan memberikan satu janji, yaitu dia akan menyelamatkan manusia dari kesalahannya, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat bagi umat manusia. Itu rencana Tuhan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Seperti itu, kita mengalir saja ya teman-teman, sama-sama belajar. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang tadi dikatakannya, dari mereka yang engkau salahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Dan hanya kepada Yesus saja orang bisa selamat. Hanya orang yang berpegang pada Yesus dan lakukan kebenarannya, dia akan selamat, tidak akan dibiarkan binasa. Itu sudah aturan yang ditetapkan Allah bagi umat manusia. Mazmur 92 ayat 5 berkata, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ya, sangat sulit. Kita tidak tahu. Tuhan, kita bertanya mengapa harus Tuhan Yesus, mengapa, dan itu rencananya Tuhan sudah atur sedemikian rupa yang terbaik buat kita. Nanti saya akan jelaskan lagi ke bawah, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Nah, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain bahwa dia tidak bisa masuk surga. Semua tergantung Tuhan. Yang penting dia percaya Tuhan melakukan kebenaran, intinya dia pada akhirnya tetap setia, ya pasti dia selamat. Tapi semua Tuhan atur sedemikian rupa. Seperti itu. Jadi semua dalam kendalinya Tuhan, semua dalam kuasa Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku itu. Jadi kita harus tinggal dalam kasihnya Tuhan sehingga kita terjaga sampai pada akhirnya. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, penolong kita yang membuat kita selamat. Tidak ada yang lain lagi. Itulah janji Tuhan yang Tuhan sudah atur dari zaman Adam sampai akhir dunia ini, bahwa ada yang menjanjikan suatu penebus, seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Menjadi penebusnya Tuhan sendiri, anaknya sendiri yang tunggal untuk datang menyelamatkan umat manusia dari hukum dosa. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna, semua berdosa sehingga layak masuk neraka. Tapi karena ada
Tuhan Yesus Allah sendiri bersedia menyelamatkannya. Dia harus jadi manusia untuk menyelamatkan kita, membawa kita kembali ke dalam kerajaannya sama-sama dia. Tapi ada yang menolak dia, ya semua itu sesuai konsekuensi, sesuai kepilihan masing-masing. Kita bisa semua dalam kendali Tuhan. Roma 5 ayat 21 berkata, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dosa berkuasa atas maut. Jadi kalau kita berdosa, tidak percaya Yesus, pasti maut. Kita akan mengalami kematian yang kekal. Tapi karena kasih karunia oleh kuasa, oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti itu teman-teman. Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Percaya sungguh-sungguh, lakukan kebenarannya, maka kita akan selamat gitu. Bukan usaha kita, seperti itu. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman dan bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Jadi benar, bukan hasil usaha kita. Intinya maksudnya begini teman-teman, bukan hasil usahamu, artinya bukan karena kemampuan kita, bukan karena effort kita selamat, tapi karena kasih karunia. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang Tuhan berikan. Tapi jangan kita merasa itu karena kehebatan kita, jangan karena kepintaran kita jadi kita bisa memperoleh keselamatan, tidak, tapi karena kasih karunia. Jadi lakukanlah karena kasih karunia, begitu. Lakukan kebenaran karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena memang Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angguk kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita melakukan kebaikan, itu semua karena kasih karunia. Kita sudah selamatkan, jadi wajib kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan kepada semua orang. Seperti itu. Efesus 3:19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ya kasih itu adalah Allah sendiri, kita harus mengenal dia kasih, seperti itu. Terus bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi begini teman-teman, jadi Tuhan yang berkuasa atas semuanya, begitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain sepertinya, oh dia nih paling berdosa, dia tidak mungkin selamat. Kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Tuhan bisa mengubahnya kapan saja. Jadi kita yang bisa berusaha menolong orang lain yang belum bertobat, ya kita lakukan sebaiknya. Jadi tapi kita jangan menghakimi dia, oh dia tidak masuk neraka. Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan dia, menegur dia. Tapi dalam hati kita harus berdoa terus untuk keselamatan dia. Kita jangan mengutuki dia, begitu. Seperti teman-teman. Terus bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Seperti itu. Yesus adalah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir mencari jalan lain, hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat hidup, tidak ada yang lain. Karena itu yang ditentukan Bapa Allah mencipta langit dan bumi, yaitu melalui anaknya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Itu aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tidak bisa membantah. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak bisa kita bantah. Yang dibentuk tidak bisa membantah yang membentuknya. Jadi kita tidak bisa membantah, itu aturan ketetapan yang Allah tetapkan. Ya terserah, kalian tidak percaya Yesus ya tidak selamat. Percaya Yesus yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran pasti selamat. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutusnya anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi bukan Allah yang kita mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Jadi jangan merasa kita kita mengasihi Tuhan. Bukan seperti teman-teman. Jadi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan karena usaha kita,
bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Allah, seperti itu. Kasihnya itu yang dalam hidup kita yang kita mampu mengasihi orang. Jadi bukan karena kekuatan kita, kebaikan kita mampu mengasihi orang lain, tapi karena itu kasih Allah yang hidup dalam kita, yang kita mengasihi orang lain. Jangan satu orang pun membanggakan diri karena dia sudah melakukan kebenaran. Termasuk saya juga tidak membanggakan diri karena saya melakukan kebenaran, tapi semua itu karena ada kasih Tuhan yang buat aku mampu. Saya mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cuma-cuma apa adanya tuh. Jadi saya tidak bisa menjamin diri saya untuk saya tetap bertahan, hanya asli karunia. Bisa saya suatu saat ke akhir saya melakukan kesalahan, tapi saya tidak mau seperti saya akan terus berjuang bersama Tuhan untuk hidup terus bagi Dia, seperti itu. Jadi kita harus berjuang tuh, untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan, dengan bersandar kepada Dia, mengutamakan Dia dalam segala hal. Terus Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 berkata, Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menanun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat segala lagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang bentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi begini teman-teman, jadi kita merasa, coba teman-teman bayangkan kenapa manusia begitu unik di sini. Masing-masing manusia memiliki DNA yang berbeda-beda, memiliki bentuk mata yang berbeda-beda, memiliki bentuk alis yang berbeda, begitu unik. Tuhan menciptakan begitu, kita tuh tidak ada yang sama satu lain. Maksudnya kita manusia, tapi secara struktur DNA kita berbeda, kulit kita berbeda, warna kulit kita berbeda, mata kita berbeda, ada warna beda-beda, begitu. Telinga ada yang lebih besar, ada yang kecil. Tuhan begitu mengatur sedemikian rupa, dan kita tidak bisa memikirkan Tuhan lebih dari itu. Luar biasa Tuhan itu, seperti itu. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan supaya kita kudus dan terpercaya di hadapan. Ini berbicara tentang orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, yang hidup buat Tuhan Yesus, yang hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan berkata bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah menentukan, sudah memilih orang-orang yang akan selamat dari sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan lihat misalnya orang-orang yang sungguh-sungguh sampai akhirnya, itu Tuhan sudah tentukan dia selamatkan. Ada yang tidak ditentukan karena memang mereka dilahirkan tidak percaya, seperti orang agama lain yang tidak percaya Yesus Tuhan yang selamat, ya mereka sampai akhir tidak selamat percaya Yesus. Memang mereka tidak ditentukan untuk tidak diselamatkan. Ya kita berusaha menolong mereka, tapi berusaha bagaimana, tapi ya mereka tidak mau diselamatkan. Ya sudah pilihan masing-masing. Mereka masih ada kesempatan, tapi mereka tidak mau menerima kesempatan itu. Jadi mereka tidak selamatkan. Ini ayat Alkitab berkata seperti itu. Jadi ya teman-teman renungkan sendiri masing-masing apa yang sudah sampaikan masing-masing dengan poin yang Tuhan berikan. Terus ayat Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris, yaitu binatang itu yang kita baca di kitab Wahyu. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam sejak dunia jadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah sembuh. Jadi ada orang yang sudah tidak ditentukan sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan ada. Itu mereka yang menyembah antikris. Hati-hati teman-teman. Dan jangan penyembah antikris itu orang yang menyembah mamon, dunia ini, orang yang mencintai dunia ini lebih dari Tuhan. Itu berhati-hati teman-teman. Lebih baik teman-teman memutuskan untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh sebelum teman-teman punya nama tidak tercantum dalam Alkitab. Seperti itu teman-teman. Jangan menyembah antikris, jangan menyembah dunia ini, menyembah hanya Yesus, sungguh-sungguh Yesus. Jangan tertipu oleh kekayaan dunia atau kesenangan dunia. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti itu. Kalau kita tergerus dengan dunia ini teman-teman, hati-hati teman-teman, kita akan terhapus dari kitab kehidupan teman-teman. Kita tidak bisa menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus selamanya. Kita akan hilang, binasa selamanya. Seperti itu.
Dia menciptakan kita menikmati dunia dengan baik sesuai kehendaknya, tapi yang merusak atau mengganggu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah iblis dan pilihan kita sendiri. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk hidup benar, untuk kesenangannya sesuai kehendak, tapi yang merusak, mengganggu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah iblis dan pilihan kita sendiri dalam hidup ini. Jadi Tuhan ini menciptakan kita manusia dengan kehendak bebas, dengan pilihan yang bebas, begitu, bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi di dunia ini ada aturan Tuhan, ada ketetapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Bagi siapa yang menyimpang atau melanggar kehendak Tuhan, dia akan mengalami hukuman atau murka Tuhan, seperti itu. Terus ada pertanyaan satu, mengapa harus ada iblis? Ya, saya ceritakan sedikit ya teman-teman. Iblis adalah malaikat Tuhan atau warga surga yang melakukan kesalahan, yaitu dia sombong, dan dia dibuang Tuhan karena dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Dia dibuang dari surga ke dunia seperti itu, dan dia datang ke dunia untuk mencobai manusia atau menggodai manusia dengan dosa. Contohnya Adam dan Hawa digodai oleh iblis melalui ular itu, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Mengapa manusia mau digodai iblis? Karena itu atas izin Tuhan. Tuhan melatih manusia, apakah manusia itu adalah makhluk yang setia, seperti itu. Karena Tuhan memberikan dia kehendak bebas begitu, dan diciptakan hampir sama dengan Allah. Dan manusia itu memiliki kehendak bebas, tapi manusia tidak taat dan makan buah terlarang begitu. Jadi manusia jatuh begitu oleh godaan iblis, seperti itu. Nah, Tuhan menciptakan malaikat dan manusia dan kehendak bebas menentukan apa yang kamu mau, tapi Tuhan mempunyai aturan bagaimana hidup yang benar bagi Tuhan, agar Tuhan tidak murka atau membinasakan makhluk ciptaannya. Begitu. Jadi, namun karena iblis dan pengikutnya melanggar aturan Tuhan, maka ia disingkirkan dan tidak lagi menikmati sukacita abadi bersama Allah di surga. Begitu juga manusia melanggar aturan Tuhan dalam hidup, yang akhirnya akan dihukum Tuhan baik di saat dunia ini atau binasa selamanya di neraka bersama iblis. Jadi itu aturan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, cuma menciptakan malaikat sesuai dengan ketetapannya gitu. Manusia, iblis ciptakan Tuhan, salah sedikit iblis dibuang, tapi manusia diciptakan Allah. Tuhan memberi kesempatan begitu. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak langsung musnahkan, buang manusia dari hadirat Tuhan dan tidak menikmati surga, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan buang manusia dari Taman Eden masuk ke dunia, ke bumi, maksudnya keluar dari Taman Eden. Dia masih mengusahakan tanah, berjeri belelah, tapi Tuhan masih memberi kesempatan dia untuk manusia memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan perjalanan waktu, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Begitu banyak manusia, ratusan juta manusia dari zaman Adam sampai saat ini yang Tuhan mau selamatkan begitu. Ada yang tidak ikut Tuhan yang tidak selamat, ada yang mengikuti Tuhan selamat, seperti itu. Jadi Tuhan tidak langsung membinasakan manusia, karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Tuhan membuang manusia keluar dari Taman Eden gitu. Tapi iblis salah sedikit langsung dibuang Tuhan. Jadi tidak ada toleransi lagi kalau iblis gitu. Karena memang Tuhan ciptakan iblis seperti itu, salah sedikit dibuang. Tapi manusia punya keunikan, punya kasih karunia gitu. Sehingga manusia tidak langsung binasa, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berusaha. Dan itu Tuhan tidak salah merencanakan manusia, tidak salah. Tuhan tidak pernah menyesali. Mungkin kita berkata Tuhan menyesal, tidak. Tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk menyelamatkan manusia. Begitu banyak manusia di muka bumi ini yang dari dulu sampai sekarang yang Tuhan mau selamatkan dan membawa kembali ke surga. Seperti itu. Kita akan menjadi warga kerajaan Allah, seperti itu. Nah, karena manusia begitu unik, menjadi spesial di hadapan Tuhan, makanya iblis itu cemburu, iri hati dengan manusia, dan ia ingin merusak manusia dengan berbagai macam hal, dan manusia ditipu oleh iblis dengan kekayaan dunia, dengan segala macam tawaran dunia. Makanya manusia itu seperti setan, sifatnya jahat seperti setan, karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Iblis berkuasa atas dunia ini
supaya melihat apakah manusia itu setia dengan Tuhan atau tidak. Makhluk yang Tuhan ciptakan itu manusia itu apakah setia dengan Tuhan atau tidak. Seperti itu. Jadi iblis adalah alat Tuhan untuk menguji manusia. Kalau manusia gagal, ya manusia yang gagal itu akan binasa bersama iblis nanti di kegagalan di api neraka atau di lautan api. Itu Tuhan sudah tentukan aturan. Manusia diciptakan seperti ini, malaikat diciptakan seperti ini. Jadi kenapa malaikat iblis ini ya? Karena dia berdosa, begitu. Disingkirkan dunia ini dan dia ada dunia ini untuk mencobai manusia atau menguji manusia atau diizinkan Tuhan untuk melatih apakah manusia itu setia dengan Tuhan. Iblis diizinkan Tuhan untuk menguji kesetiaan manusia di bumi, apakah mereka tetap mengasihi Tuhan atau hidup benar sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak mau bertobat juga maka akan binasa bersama iblis di neraka. Seperti juga iblis meminta izin Tuhan untuk menguji manusia. Ada kalau kita baca kitab ini, iblis itu meminta izin sama Tuhan untuk mau diuji, bermusyawarah begitu. Karena manusia diciptakan enak bebas, jadi iblis punya hak juga untuk meminta keadilan begitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa saja diizinkan untuk uji apakah manusia itu setia dengan engkau. Seperti itu. Contohnya iblis mencari manusia yaitu ajas izin Tuhan. Contohnya Ayub ya. Kita baca Ayub. Ayub 2 ayat 1 sampai 4 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Nah, ada iblis menghadap Tuhan. Iblis juga bisa menghadap Tuhan, begitu. Maka atas izin Tuhan ya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis punya tugas, punya kerjaan Tuhan ya, berjalan mengelilingi, menjelajahi bumi. Dia cari-cari orang yang bisa dia goda dan dia sesatkan, seperti itu. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai manusia, sampai manusia itu sampai sakit-sakitan, uji kesetiaannya. Saya sudah bilang tadi bahwa Tuhan mengizinkan iblis di dunia ini untuk menguji manusia, apakah manusia itu tetap setia dengan Tuhan. Seperti Ayub ini, kita baca kisah Ayub, kita sudah dapat mengerti seperti itu. Bayangkan Ayub itu begitu sangat menderita. Mungkin orang yang paling menderita di dunia ini mungkin yang dalam kitab itu Ayub sudah. Dia sudah saleh, jujur, takut akan Allah, tapi dia harus menderita. Bayangkan orang yang sudah takut akan Tuhan, lagi saleh, tapi diizinkan Tuhan untuk iblis uji dia sampai dia menderita sakit penyakit begitu, yaitu bara busuk dari telapak kaki sampai ujung kepala. Ini bayangkan teman-teman, kalau teman-teman pasti diejek orang kalau sakit-sakit begini. Tapi Ayub tetap setia sampai akhirnya, sampai dia mengalami pemulihan dan dia mendapat kembali harta kekayaannya, dan dia kembali menikmati hidup yang sebelumnya dengan 2 kali lipat lebih banyak berkat. Sakaria 3 ayat 1 sampai 2 berkata, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi iblis tugasnya mendakwa. Begitu. Jadi dia tugasnya juga mendakwa. Jadi mengintimidasi orang, misalnya orang jatuh dalam dosa, kamu tidak bisa bertobat lagi, kamu tidak punya harapan lagi. Jadi orang kebanyakan dengan suara-suara itu suara iblis yang menyesatkan manusia sehingga manusia mau bunuh diri karena tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Seperti itu. Contohnya Ayub, dia mengalami penderitaan yang begitu ngeri, tapi dia tetap bertahan dan dia memperoleh kehidupan kembali, yaitu
kekayaan hingga kembali karena dia sabar. Nah, tapi iblis terus sampai akhir zaman iblis terus bekerja untuk membawa manusia binasa. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Jadi, tapi manusia juga harus punya pilihan untuk menentukan apakah dia tetap setia dalam tekanan atau dia menyerah dan berikan hidupnya kepada iblis. Tergantung, semua pilihan. Tuhan menciptakan semua dengan pilihan masing-masing. Itu sudah aturan ketetapan Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Itu sudah baca tadi. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi itu kira-kira. Jadi iblis masih terus bekerja. Iblis terus berperang dengan malaikat Tuhan. Mikael terus berperang. Yaitu untuk membawa manusia masuk neraka. Tapi kita harus berjuang, kita harus menang. Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Jadi roh kudus membawa anak-anak Tuhan untuk dicoba iblis. Ingat saya yang Tuhan Yesus lewati itu di padang gurun, dia dicoba iblis. Itu iblis ada untuk melatih orang-orang percaya. Diizinkan Tuhan. Lukas 10 ayat 18-19 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi iblis jatuh seperti kilat dari langit, jatuh ke dunia ini. Seperti itu. Jadi jangan bertanya kenapa iblis ada di dunia ini, ya karena izinnya Tuhan untuk melatih umat manusia, ya. Seperti itu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Yesus adalah kekuatan kita untuk melawan iblis. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, hidup sungguh-sungguh mencarinya, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, kita akan diberikan kuasa untuk menginjak iblis itu, ular dan kalajengking, dengan kuasanya, kekuatan musuh, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh serius dengan Yesus, kita akan mampu melawan iblis dengan kekuatan Tuhan. Roma 16:30 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segala akan menghancurkan iblis di bawah kaki kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. 1 Korintus 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama-sama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi seperti itu teman-teman. Iblis itu tugasnya menggoda. Jadi kita harus bersekutu dengan orang percaya supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Itu. Kita harus menjaga hidup kita untuk tetap suci, kudus, kembali kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jangan sampai iblis menarik kita untuk kita binasa. 2 Korintus 2 ayat 11 berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Kita harus tahu maksudnya iblis, yaitu dia mau membunuh, membinasakan kita dengan berbagai penyesatan, dosa. Dia mengintimidasi kita. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, jangan kita menyerah, bangkit terus teman-teman. Jangan ditipu iblis, jangan diintimidasi iblis. Mungkin teman-teman yang sedang bergumul dengan dosa sesuatu, mungkin dosa-dosa seksual, bangkit teman-teman, lawan iblis dengan iman. Jangan mau dikalahkan. Kita harus menang teman-teman. Ambil senjata Allah, lawan dia di dalam nama Yesus, hardik dia. Seperti itu. Dan kita selamatkan orang-orang lain yang bergumul dengan dosa, selamatkan mereka. Ini peperangan teman-teman, ini luar biasa. Kita kalau diam, kita akan binasa. Kita harus bangkit lawan iblis dan kuasa Tuhan Yesus. 2 Korintus 11 ayat 15 berkata, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, iblis nih, dia bisa menipu banyak-banyak orang percaya. Pendeta pun juga bisa berselubung memakai nama Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman. Lihat pendeta benar-benar apakah dia benar-benar membawa firman Tuhan dengan benar, bagaimana kehidupannya sehat, apakah dia benar-benar hidup untuk Tuhan atau mungkin dia menyimpang. Bagaimana pendeta suara-suara keras di depan mimbar tapi kelakuannya di dalam rumah tangga berantakan teman-teman. Ada yang perkosa, ada yang mencabuli anak-anak, ada yang kacau. Jadi iblis itu menyamar malaikat terang seperti bagaimana terang. Seperti itu. Iblis yang paling seram bukan setan yang kita lihat di TV-TV, tapi dia seperti orang baik, kelihatan baik, tapi di belakang seperti itu.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 1 Tesalonika 2 ayat 18 berkata, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malah lebih dari sekali. Tapi iblis telah mencegah kami. Nah, iblis juga kadang mencegah orang-orang percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada saja tantangan, ada saja halangan, ada saja yang menghalangi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin kita melangkah tiba-tiba hujan, kita melangkah tiba-tiba ada tabrakan di sana, kita tidak bisa. Itu kan iblis pakai untuk mencegah, tapi kita harus lawan dia dengan iman. Seperti itu. Karena dia akan menghalangi pekerjaan Tuhan, tapi kita harus lebih kuat dan lebih hebat dari dia. Jangan kita mau dikalahkan oleh iblis. Itu Tesalonika 2 ayat 9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, yaitu antikris ya. Dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang adalah iblis, utusan iblis. Mereka menipu umat manusia dengan berbagai mujizat palsu yang mereka lakukan. Tanda mujizat perbuatan ajaib. Mungkin mereka bisa menyembuhkan, tapi itu bukan dari Tuhan. Kita pergi ke KR1, tapi ya sembuh, tapi belum tentu itu kuasa dari Tuhan, bisa saja kuasa iblis. Betul. Kita harus lihat pendeta itu siapa, mengerti siapa dia ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana pengertiannya tentang Alkitab. Apakah dia banyak belajar firman Tuhan, tidak? Apakah dia cuma baru langsung melayani Tuhan, atau dia sudah lama dengan Tuhan, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun dengan Tuhan baru dia melayani. Seperti itu. Hati-hati teman-teman, kita harus memperhatikan orang-orang yang kita lihat. Pendeta-pendeta harus selidiki siapa dia, kenal dia, bagaimana kehidupannya rohani, begitu, bagaimana perjalanan hidupnya, supaya kita jangan ditipu, gitu, supaya kita jangan disesatkan. Makanya teman-teman banyak baca Alkitab secara pribadi, banyak berdoa, banyak mencari Tuhan secara pribadi, supaya teman-teman tidak ditipu oleh iblis. Begitu. Jangan baca kitab sedikit, nanti kita ditipu, kita binasa, gitu. Seperti itu. Mereka mulai memutarbalikkan Alkitab. Alkitab bilang ini dan bilang lain. Nah, kita tersesat karena kita tidak mau selidiki Alkitab sendiri masing-masing. Dengan Roh Kudus kita baca sendiri-sendiri, selidiki supaya kita tidak disesatkan oleh iblis, oleh orang-orang yang bicara nama Tuhan. Ibrani 2 ayat 14-18 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhan yang menolong kita, dia akan menolong kita untuk kita melawan iblis, karena iblis itu dia berkuasa atas maut, begitu. Jadi dia sekarang diizinkan Tuhan untuk berkuasa atas maut, begitu. Jadi banyak orang mati tiba-tiba diserempet iblis. Dia orang yang sudah berdosa, tiba-tiba iblis ada kecelakaan, orang bunuh dia, begitu, karena dia berkelahi dengan orang, berantem, tawuran, perang. Itu iblis, pakai iblis itu untuk memusnahkan, untuk membuat orang masuk ke dalam kerjaan maut, yaitu peperangan di mana-mana, perkelahian di mana-mana, merenggut nyawa jiwa-jiwa orang. Itu masuk neraka semua karena mereka saling membunuh. Itu salah, tidak benar. Itu. Dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari kematian kekal, maut, supaya kita jangan takut lagi akan kematian. Makanya itu sungguh-sungguh dan Yesus supaya kita jangan takut lagi kepada kematian atau maut. Dia akan merebut kerajaan maut itu, dan manusia tidak perlu takut lagi akan kematian atau maut. Jadi orang sekarang takut, ada orang mati di sini, orang yang ini takut mati. Itu iblis yang menakutkan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh dan Yesus supaya kita tidak perlu takut akan kematian, karena kita percaya kita mati kita masuk surga, begitu. Tapi kalau orang yang masih takut, nah itu dia masih dikuasai oleh roh iblis. Iblis masih berkuasa karena dia kurang baca kita, kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti itu. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, lihat, dengar ya. Sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu kita, keturunan Abraham ini, secara rohani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, yaitu Yesus,
yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita selamat, Tuhan Yesus yang menolong kita sehingga kita tidak dihukum, tidak mengalami maut karena kita percaya Yesus juru selamat kita. Itulah kuncinya Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus sungguh, hidup buat Tuhan Yesus sungguh. Itulah. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita mau lawan iblis, kita harus tunduk pada Allah dulu. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, baru lawan iblis. Begitu. Kalau kita melawan iblis tapi kita tidak mengerti firman Tuhan dan kita kurang mengerti firman Tuhan, maka iblis akan balik lawan kita. Tapi kalau kita tunduk pada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, maka iblis gampang kita lawan. Seperti itu. Jangan kita menyerahkan kekuatan kita harus tunduk pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengau dan mencari orang yang ditelannya. Itulah tugas iblis. Dia mau menelan manusia, mati, masuk neraka. Itu makanya hati-hati teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, barang siapa yang tetap berdosa begini, tetap berbuat dosa, itu artinya dia tidak mau dekat dengan Tuhan, dia tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mau kembali dengan dosa, dia tidak mau sungguh-sungguh, dia menolak Tuhan, dia malas ikut Tuhan, dia malas mencari Tuhan. Begitu. Jadi dia tetap berbuat dosa. Kita bisa berdosa, tapi kita tidak seperti dulu lagi begitu. Menjadi ciptaan kita tidak seperti orang yang adiktif dengan dosa, misalnya kecanduan dosa yang tidak lagi kita bisa menguasainya gitu. Tidak seperti kecanduan dosa apa, kita bisa merdeka gitu. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, hanya kuasa Yesus yang bisa mengalahkan tipuan-tipuan iblis itu. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesukaran selama 10 hari. Ini tentang akhir zamannya, teman-teman. Jadi Tuhan izinkan iblis untuk mencobai kita dengan penderitaan seperti Ayub tadi menderita. Karena iblis menyentuh tubuhnya sehingga dia sakit. Diizinkan Tuhan, tapi kita jangan menyerah, tetap setia sampai akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Alasan ketiga lagi tentang kenapa Tuhan menciptakan dunia ini, yaitu karena keadilan, kebenaran. Jadi sudah saya jelaskan tadi banyak hal tentang keadilan juga. Saya ulangi lagi, tambahkan lagi, yaitu Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas dan serupa dengan Dia. Manusia bebas menentukan pilihan hidupnya. Setiap pilihan itu ada akibat atau upah yang ia dapat. Apa yang dia tahu itu yang dituai. Jadi untuk masuk surga ada aturannya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasuk bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi semua karena kasih Tuhan begitu. Karena keadilannya, karena kesukaan. Jadi keadilan Tuhan kita tidak bisa ukur dengan menurut pikiran kita. Seperti itu. Tuhan tahu yang terbaik. Kasih karunia bekerja sama dengan keadilan. Begitu. Seperti itu. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, dia hidup benar, hidup baik ya. Dia dapat upah di dunia ini dan bisa menikmati berkatnya. Tapi dia tidak memperoleh keselamatan karena dia tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Itu konsekuensi. Seperti itu. Jadi ada hukum taubat. Kita berbuat baik pasti kita menikmati baik. Begitu. Seperti itu. Keadilan Tuhan tidak bisa diukur dengan pengetahuan kita, tapi keadilan Tuhan berbarengan dengan kasih karunia jangan dipermainkan. Ya, jangan permainkan kasih karunia itu. Mazmur 36 ayat 6, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengukur keadilan Tuhan, sungguh adil Tuhan, besar, sungguh hebat Tuhan, hukumnya sangat hebat. Mazmur 33 ayat 5 berkata, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya Tuhan. Jadi keadilan Tuhan itu sangat sulit yang kita pahami. Seperti itu. Mungkin kita lihat orang lain yang biasa-biasa tapi diberkati Tuhan. Ya Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Jadi kita jangan iri hati, jangan berkaitan dengan orang lain Tuhan. Kita jalan hidup kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jangan iri dengan orang lain, kita jangan menghakimi orang lain. Tuhan. Jalani sesuai dengan
apa yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing begitu. Masing-masing kita punya pergumulan masing-masing, ya, lakukan. Yang penting tetap lakukan kebenaran, hidup untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, lakukan. Sebab itu tidak perlu kita harus berbandingkan diri orang lain seperti itu. Nah, tujuan Tuhan lagi yang lain manusia di dunia ini yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, itu perintah Tuhan ya. Sama juga yang tadi saya sudah jelaskan semua, yaitu intinya kita melakukan kehendak Tuhan, lakukan apa yang Dia mau. Ulangan ayat 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Jadi pakailah semua hati kita, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada ini harus engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi kita harus ajarkan kepada orang-orang sekitar kita untuk mengasihi Tuhan, terus kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita mengasihi Tuhan. Itu perintah Tuhan. Itu jangan ada Allah lain di hadapan hadiratnya kita hadapan Tuhan. Tidak boleh ada yang lain, hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan sendiri yang kata pujian kita sembah. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi selalu Tuhan yang kita pikirkan. Mazmur 31 ayat 23 berkata, kasihlah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya, juga menjaga orang-orang yang setiawan. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan ya. Tuhan menjaga orang yang setia. Tapi orang-orang yang berbuat congkak, ini jangan sampai kita congkak, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang menentang yang lebih utama daripada kedua kami ini. Jelas ya. Karena di masa perjalanan manusia tidak mampu melaksanakan peraturan atau hukum Allah, maka manusia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membuat manusia bisa selamat, yaitu Tuhan Yesus. Sebab rencana Tuhan yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukum kekal karena dosa atau pelanggaran. Korban dan darah binatang pada perjanjian lama tidak bisa menebus manusia dengan sempurna, hanya bersifat sementara. Jadi korban persembahan yang dilakukan Musa dan berbagai raja-raja dulu itu hanya bersifat sementara sambil menanti korban yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, hukum dosa. Seperti itu. Tuhan sudah mengatur kapan dan saat yang tepat untuk tiba atau datangnya penyelamatan akan kepada manusia, yaitu bangtanglah yang dinubuatkan atau yang telah dijanjikan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan dari zaman Adam bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan sudah akan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena Tuhan mau banyak yang selamat, banyak manusia yang masuk surga. Tuhan menunggu ribuan tahun untuk mengumpulkan atau melahirkan manusia yang baik dunia ini untuk masuk ke surga. Seperti itu. Semua sudah diatur Tuhan sampai batas terakhir kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, untuk menyelesaikan peradaban manusia di bumi yang lama ini. Kemudian untuk masuk surga yang baru tanpa penderitaan dan tangisan lagi. Nubuat tentang Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sudah ada janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan datang, yaitu melalui Tuhan Yesus, yaitu keturunannya manusia, yaitu perempuan itu adalah Yesus, begitu. Dari Abraham dan Sarai nanti yang melahirkan keturunan secara daging Yesus, tapi Yesus dilahirkan dengan ruh janji, seperti itu oleh Roh Kudus. Yesus adalah yang ditentukan untuk menyelamatkan dan meremukkan iblis, yaitu kepalanya. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah tenaga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memeraih keturunan yang lain yang menurut hukum Allah yang memiliki sesungguhnya. Jadi iblis terus berusaha untuk menyesatkan manusia, untuk membinasakan manusia. Tapi barang siapa yang sungguh-sungguh dengan Yesus, dia akan memperoleh kemenangan dan mengalahkan iblis dan memiliki kehidupan yang kekal. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang kita bisa bahas, tapi teman-teman bisa pelajari sendiri di Alkitab, supaya teman-teman juga bisa dewasa merenungi firman Tuhan. Saya sudah jelaskan banyak hal ini supaya teman-teman pahami. Tapi lebih baik teman-teman belajar sendiri. Ini juga saya pelajari dari tahun ke tahun ya, bertahun-tahun, dan saya kerangkum dan teman-teman tinggal terima saja. Jadi tapi teman-teman harus pelajari dengan sendiri dengan baik, teman-teman. Seperti itu.
Dan manusia ini diciptakan hampir sama dengan ya tadi. Saya sudah bilang manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat 5 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkatnya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi hampir sama dengan Allah. Jadi kita diciptakan Tuhan hampir sama dengan Allah. Mazmur 82 ayat 6, aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Kamu sekalian Allah dalam huruf kecil ya. Jadi kita tuh mirip dengan Allah. Begitu. Hampir sama dengan Allah. Ini kita berkata jadi jelas kita diciptakan mirip dengan Allah, tapi kita bukan Allah. Tapi itu Allah kecil, anak-anak Allah begitu. Yohanes 10 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Yang tadi sudah sama tadi. Kita mirip, serupa, segambar dengan Allah. Sudah tadi ayat ini sudah. Maka manusia menentukan pilihan memilih Yesus sebagai satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupnya dan melakukan perintahnya maka selamat. Menolak Yesus otomatis tidak selamat. Sudah pasti dibinasa dalam api kekal. Sekalipun manusia melakukan kebaikan, upahnya akan dialami di bumi saja. Tapi di surga dia tidak dapat, karena aturan masuk surga adalah percaya Yesus dan melakukan perintahnya. Seperti itu. Jadi orang yang tidak percaya Yesus ya dia melakukan kebaikan, upahnya hanya di bumi saja. Bagi agama lain yang tidak percaya Yesus ada Tuhan Juru Selamat ya, dia hanya mendapat kebaikannya di bumi saja, tapi dia tidak bisa menikmati surga begitu. Karena itu sudah aturan Tuhan, ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan pribadinya turun sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah aturan ketetapan yang Tuhan, tidak bisa diganggu gugat lagi seperti itu. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka akan diselamatkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas teman-teman. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semakin giat dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Teman-teman bisa ulangi lagi, pelajari lagi. Kita pelajari apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ini membuat teman-teman mengerti mengapa kita ada di dunia ini dan untuk apa. Kenapa bisa ada iblis dan bagaimana semuanya itu saya sudah jelaskan sedetail mungkin. Kalau mungkin ada yang kurang atau apa menurut teman-teman silakan komen, berikan masukan supaya saya akan mengomentari komentar teman-teman. Terima kasih. Semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman. Mohon di-share jika ini banyak orang belum mengerti, share, bagikan kebenaran ini supaya orang-orang banyak diselamatkan. Karena Tuhan sudah mau datang, sudah mau selesai semua penderitaan kita. Tuhan mau datang kembali untuk membawa kita ke surga semua. Jadi teman-teman, ayo sampaikan semua ini supaya banyak yang diselamatkan, banyak yang kembali bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.